Siapa yang cinta kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih akan dikumpulkan di surga dengan beliau. Siapa yang cinta dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih akan dikumpulkan di surga dengan beliau meskipun tidak pantas. Akan dikumpulkan di surga dengan beliau meskipun tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ini subhanallah ya, ada satu video yang sangat-sangat menjijikkan bagi saya teman-teman, dan sangat-sangat menyesatkan. Wallahi saya berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, saya berani mengatakan ceramah Habib ini adalah sangat-sangat menyesatkan. Bagaimana mungkin ada orang seperti Habib ini hidup di zaman ini berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan mencintai seorang Habib yang bernama Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Bayangkan ya, dia mengatakan barang siapa mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih maka dia akan bersamanya nanti di surga. Meskipun kalian tidak punya amalan, meskipun pagi kalian bermaksiat, sore kalian bermaksiat, malam kalian bermaksiat, tapi jika kalian mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih maka kalian akan dijamin masuk surga bersama-sama nanti di surga bersama Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ini subhanallah teman-teman ya. Ini biar kalian tahu seperti inilah ceramah dan doktrin-doktrin dari Habib-Habib ini yang sangat-sangat menyesatkan teman-teman ya. Berani menjamin orang lain masuk surga, sedangkan akidah kaum muslimin sudah jelas, yang dijamin masuk surga adalah para sahabat Nabi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, siapa sih sebenarnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ini? Kok istimewa sekali hanya dengan mencintainya dijamin masuk surga ya? Apakah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ini sudah ada jaminan masuk surga atau tidak? Siapa yang mengenal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ini kecuali dari kalangan mereka saja? Kok bisa keluar statement siapa yang mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih maka dia dijamin masuk surga meskipun siang malam sore hari kalian bermaksiat, asalkan kalian bertaubat katanya, kemudian kalian mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih maka kalian akan bersama-samanya nanti di surga. Kenapa tidak sekalian mengatakan barang siapa mencintai Allah Azza wa Jalla, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengikuti bagaimana cara beragamanya para sahabat Nabi, maka dia akan dijamin masuk surga. Itu bisa jadi benar, meskipun belum tentu kita dijamin masuk surga hanya karena kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Hanya di mulut saja, tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka nol besar juga. Apalagi sekadar Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih yang gak jelas siapa ini, yang dikenal hanya di kalangan mereka saja. Kok berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan mencintainya? Ini subhanallah. Saya sekali lagi berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ini adalah sebuah kesesatan teman-teman. Saya akan pertanggungjawabkan perkataan saya ini, wallahi demi Allah. Kita simak videonya. Meskipun Anda bukan ahli ibadah, meskipun Anda bukan ahli syariah, saya tidak tahu hadis, saya tidak tahu Quran, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya mahabbah dengan Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Abdul Qadir, Anda akan berada di surga dengan mereka. Allahu Akbar. Penting membangkitkan mahabbatul aulia. Sebaik-baiknya bekal yang dibawa seorang mukmin di akhir zaman adalah hubbu auliaillah. Tidak ada amalan yang lebih agung daripada mencintai wali-wali Allah. Siapa yang cinta kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih akan dikumpulkan di surga dengan beliau. Siapa yang cinta dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih akan dikumpulkan di surga dengan beliau meskipun tidak pantas. Meskipun Anda penuh dengan dosa, penuh dengan dusta, penuh dengan haram, paginya haram, maishahnya haram, kerjaannya haram, hidupnya haram. Kalau Anda taubat dan cinta dengan wali-wali Allah, Anda akan dikumpulkan dengan Al-Habib Abdullah bil Faqih, dengan Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih,
dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan dikumpulkan dengan Sultanul Aulia. Meskipun amalan kita amalan yang jauh daripada riwayat-riwayat mereka, tapi naikkan mahabbah, wujudkan mahabbah, cinta kepada beliau-beliau, pelajari riwayat-riwayat beliau agar muncul cinta dengan Sultanul Aulia, agar kalau Anda Fatihah mereka datang. Subhanallah teman-teman ya, ini sebuah pernyataan yang sangat-sangat berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan tentunya untuk para jemaahnya, untuk umat yang membenarkan perkataannya ini teman-teman, kemudian mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib ini. Mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, maka akan mendapatkan jaminan surga. Kalian pernah tidak dengar perang Uhud? Ya, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ada salah seorang sahabat yang bernama Quzman. Ya, Quzman ini disebut oleh para sahabat yang lain sebagai sahabat yang sangat gagah berani ketika berperang, memiliki keberanian yang lebih dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Ya, ketika selesai perang Uhud, ketika kekalahan kaum muslimin, maka berbincang-bincang para sahabat yang lain memuji bagaimana ketangkasan dari sahabat Quzman. Ya, dipuji-puji bagaimana keberaniannya. Akan tetapi datang Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan dia di neraka jahanam. Ya, Rasulullah mengatakan Quzman berada di neraka jahanam. Kagetlah para sahabat yang lain. Bagaimana bisa sekelas Quzman yang senantiasa menyertai wahai Rasulullah ikut berperang dijamin neraka jahanam? Maka Rasulullah mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ketahuilah bahwa ketika Quzman merasakan sakit akibat tertancap oleh pedang atau panah atau tombak, maka Quzman tidak mampu menahan rasa sakit tersebut dan tidak mampu untuk bersabar, sehingga Quzman menancapkan kembali pedang tersebut, panah tersebut atau tombak tersebut ke dalam tubuhnya agar dia segera mati karena tidak sanggup menahan rasa sakit. Maka Quzman matinya bukan mati-mati syahid, tapi mati dalam keadaan bunuh diri. Padahal Quzman ini tidak kita ragukan pasti mencintai Rasulullah SAW, makanya berani ikut berperang. Akan tetapi kesalahannya adalah ketika dia tertancap oleh pedang, oleh tombak atau panah, Quzman tidak tahan teman-teman, lalu menancapkan kembali dengan dalam. Senjata tersebut akhirnya mati, dan matinya dalam keadaan kondisi bunuh diri. Itu tidak kita ragukan, Quzman ini mencintai Rasulullah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi di akhir hidupnya dia berbuat keburukan. Lalu bagaimana dengan orang di zaman sekarang ini yang hanya katanya mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, meskipun kalian berbuat maksiat siang sore malam, maka kalian dijamin masuk surga. Yang namanya orang berbuat maksiat siang malam berarti bisa jadi dia berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, kemudian membunuh, berzina, ya, makan makanan haram, mencuri. Lalu bagaimana bisa langsung dijamin masuk surga hanya dengan bertobat lalu cinta kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih? Kenapa tidak mengatakan barang siapa yang banyak berbuat maksiat di dunia kemudian dia bertobat, kemudian dia mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Rasulullah, kemudian dia mengikuti tata cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia dijamin masuk surga? Kenapa tidak sekalian mengatakan seperti itu? Kenapa harus Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih? Padahal jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla, katakanlah Muhammad, jika umatmu mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku, maka suruh umatmu mencintaimu, agar Allah Azza wa Jalla mencintai mereka, dan agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa mereka. Allah merintahkan kita untuk mencintai Allah Azza wa Jalla, ya, dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa' rasidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mendapatkan petunjuk. Ini jelas statement dari Rasulullah. Tapi meskipun kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, itu pun tidak ada jaminan kita masuk surga, teman-teman, ya. Kalau hanya sekedar di mulut saja, ya, tidak ada bukti berupa amal soleh, ya, apalagi hanya sekadar mencintai yang namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Meskipun kalian bermaksiat pagi, siang, sore, malam, maka kalian katanya dijamin masuk surga. Ya Allah, teman-teman, tidak takutkah Habib ini membuat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti ini? Seolah-olah lisannya tidak akan dihisap,
seolah-olah tidak akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Ya, bagi Habib ini begitu entengnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan menyesatkan seperti ini. Ya, coba tunjukkan, ada tidak sekelas para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim yang pernah mengatakan semisal dengan perkataan Habib ini? Barang siapa yang mencintai Imam Bukhari, maka dia akan dijamin masuk surga. Barang siapa yang mencintai Imam Syafi'i, meskipun kalian banyak bermaksiat, maka kalian akan bersama dengan Imam Syafi'i di surga. Ya Allah, teman-teman ya, kalau ada yang membenarkan ceramah ini, saya nggak tahu lah bagaimana doktrin busuk ini sudah merasuki ke otak-otak mereka. Ya, inilah realita teman-teman dari para habib-habib ini mendoktrin umat. Ya, berani menjamin umat masuk surga hanya karena mencintai habib-habib mereka. Maka teman-teman ya Allah, berhati-hati di zaman sekarang ini mencari rujukan, apalagi dari habib-habib model seperti ini yang beraliran sufi. Ya, inilah model-model ceramah sufi teman-teman ya. Asas ilmunya tidak dibangun dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi dibangun atas dasar doktrin. Ya, nggak tahu dari mana perkataan ini muncul dari lisannya. Berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan mencintai seorang Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, yang sama sekali kita tidak tahu siapa orang ini. Ya, sama sekali orang awam tidak akan mengetahui yang namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Tapi kalau kalian tanya siapa Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Mazhab, Imam Syafi'i, ya, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, pasti mereka pernah minimal mendengar nama tersebut. Tapi Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih ini siapa? Ya, baru muncul di zaman sekarang ini dari pernyataan seorang Habib yang berani menjamin orang lain masuk surga hanya karena mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Siapa orang ini? Apa kelebihannya? Apa ilmunya? Apa warisannya? Coba dibandingkan dengan para ulama yang lain. Kok bisa hanya dengan mencintai dia lalu kita dijamin masuk surga? Ya Allah, teman-teman ya, sama sekali tidak ada rasa takut dari Habib ini membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Ya Allah, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita semua, saya dan kalian yang menonton video ini, agar menunjukkan kita jalan yang terbaik teman-teman, dan kita bisa menjadikan seseorang sebagai rujukan, yaitu ustadz, kiai, gus yang benar-benar berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pengamalan para sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti mereka, bukan dengan cara mengikuti habib-habib seperti ini yang penuh dengan doktrin, yang ceramahnya sama sekali tidak dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas ini adalah sebuah perkataan yang sangat-sangat menyesatkan umat. Kasihan orang awam teman-teman ya, kalau terus-terusan dicekoki seperti ini. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing bagi kita, dan agar kita semakin tahu siapa yang pantas, siapa yang layak untuk kita jadikan rujukan, terutama dalam urusan agama kita. Karena apalagi yang akan kita bawa pulang teman-teman ke alam kubur kita kalau bukan amalan agama kita. Dan tentunya amalan agama harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, harus timbangannya Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pengamalan dari para sahabat Nabi, kemudian para ulama yang mengikuti bagaimana pengamalannya para sahabat Nabi. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam akal sehat, salam akal waras, salam otak yang jernih teman-teman. Jauhi pembodohan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.